Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi saudara, apa kabar kamu di sana saudara? Saya harap kamu dalam keadaan yang baik-baik, kamu dalam keadaan yang sehat-sehat, di samping keluarga yang tersayang, secara individu, di samping pekerjaan, di samping aktiviti-aktiviti harian saudara, dan di samping merasakan kasih Yesus yang sangat luar biasa saudara. Dan pada hari ini saudara, kita akan menyambung belajar pelajaran yang pertama, tujuan Tuhan menciptakan manusia, di bahagian yang ketiga, dan di persoalan yang keenam, ketujuh, dan juga yang ke-8. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, ampuni kami agar kami layak menjadi anak Tuhan dan layak menerima berkat daripada Tuhan. Dan saat ini saya mohon Engkau terus menyertai kami, berkati kami dengan firman-Mu. Doa ini Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita lihat persoalan yang keenam, yang berbunyi seperti ini. Bagaimanakah Tuhan menciptakan manusia? Dan dua hal, apakah yang digunakan untuk membuat manusia menjadi makhluk yang hidup? Oke saudara, persoalan ini saudara, kita akan dapat jawabannya dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7, yang berfirman, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, bagaimanakah Tuhan menciptakan manusia saudara? Menurut firman yang kita baca tadi. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, Tuhan menciptakan manusia berbeda daripada ciptaan Tuhan yang lain saudara. Tuhan menciptakan manusia berbeda daripada ciptaannya yang lain, yang mana Tuhan mencipta manusia dengan membentuknya saudara, dengan membentuknya, bukan berfirman. Kepada ciptaan yang lain Tuhan berfirman, tapi manusia Tuhan cipta dengan membentuknya saudara. Persoalan yang seterusnya, apakah dua hal yang digunakan untuk membentuk manusia sebagai makhluk yang hidup? Hal yang pertama saudara ialah manusia Tuhan cipta melalui debu tanah. Dan hal yang kedua, Tuhan menghembuskan napas hidup kepada ciptaannya yang daripada tanah yang terbentuk manusia itu, lalu tanah itu menjadi makhluk yang hidup saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apabila Tuhan mengambil tanah dan dia membentukkan manusia, pastinya dia menggunakan tangan dia ini, pastinya dia akan bekerja dengan teliti saudara. Bayangkan kalau Tuhan membentuk kita punya kepala, Tuhan membentuk kita punya tangan, kita punya kaki dan sebagainya yang ada di tubuh kita, pastinya dengan gerakan yang sangat luar biasa saudara. Ya saudara, pernahkah kita mencoba ataupun pernahkah kita melihat orang mencipta sesuatu benda daripada tanah? Contohnya yaitu periuk ataupun piring dibentuk daripada tanah liat. Pastinya bukan senang saudara, okay? Bukan senang untuk membentuk piring daripada tanah liat saudara, bukan senang. Begitu juga dengan Tuhan, bukan senang untuk membentuk manusia daripada tangannya. Dia membuat banyak sentuhan tanah itu saudara, sehingga ia membentukkan manusia. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah artinya di zaman sekarang ini, ketika kita terlalu banyak menyentuh saudara, apakah artinya di zaman sekarang ini apabila kita terlalu banyak untuk menyentuh? Bagi saya, yang selalu saya sentuh pada saat ini adalah tidak ada lain selain daripada keluarga saya.
itu anak saya, saudara. Ketika belum pergi kerja, anak saya pergi peluk saya, dan saya sentuh dan saya cium. Dan balik dari kerja, anak jumpa saya dan minta kibit dan minta cium. Banyak sentuhan yang saya lakukan. Begitu juga dengan istri kita yang ada di samping kita, saudara. Namun, apakah arti sentuhan itu, saudara? Arti sentuhan itu, saudara, itu bermaksud hubungan kita dengan orang yang selalu kita sentuh itu terlalu rapat, terlalu rapat. Dan juga artinya sentuhan itu, saudara, apabila kita terlalu berkerap kali untuk menyentuh, bermakna kita mengasihi orang yang kerap kali kita sentuh itu, saudara. Bermakna kita mengasihi, bermakna kita mencintai orang itu, saudara. Dan tidak ada lain selain daripada keluarga kita dan anak-anak kita. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat kita, yang kita ini mengasihi mereka, yang kita ini sayang kepada mereka, saudara. Namun dalam hal itu, saudara, Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih, dengan penuh sentuhan, saudara. Oke, hal yang kedua mengenai dengan napas hidup yang telah diberikan kepada manusia, kepada manusia yang berbentuk, kepada tanah yang berbentuk manusia itu, saudara. Oke, saudara, bayangkan setelah Yesus siap membentukkan tanah itu, setelah Yesus siap untuk membentuk manusia daripada tanah itu, adakah Tuhan mengambil jarak daripada ciptaannya dan dia menghembuskan napas? Tidak. Tuhan dengan membungkuknya dan dan Tuhan dengan membungkuknya dan menghembuskan napas hidupnya kepada tanah yang dibentuk manusia melalui hidungnya, maka tanah itu yang berbentuk manusia hidup dan menjadi makhluk yang hidup. Dan saya percaya apabila Adam terus jadi makhluk yang hidup pada waktu itu, pertama-tama yang dia lihat adalah muka Yesus yang mencipta dia, muka Tuhan yang menciptanya, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, begitu juga dengan kita pada saat ini. Di dalam kita ini kita memiliki napas hidup, saudara. Kita memiliki napas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun masalahnya, saudara, banyak orang di luar sana, apabila mereka bernapas, seakan-akan mereka ini mati. Seakan-akan mereka ini lupa yang napas kehidupan ini adalah daripada Tuhan. Yang mana apabila mereka bernapas dan mereka merasakan kita masih hidup, kita tidak ingat Tuhan, tapi kita ingat yang ada pada di dunia ini. Contohnya kereta yang mewah, contohnya rumah yang mewah, contohnya keinginan kita yang berbagai-bagai. Itu yang kita ingat apabila kita merasakan kita ini masih hidup. Tapi kita lupa bahwa napas yang Tuhan berikan itu adalah dari Tuhan. Sepatutnya, saudara, Tuhan maukan kita, Tuhan maukan kita apabila kita bernapas dan kita sadar yang kita masih hidup ini, kita harus ingat Tuhan dan ciptaan Dia. Yang kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sentiasa Dia masih memberikan kita kehidupan. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus ingat Tuhan setiap hari, setiap kali kita bernapas kita harus mengingati pencipta kita itulah Tuhan, pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia dan isinya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan telah mencipta kita untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Tuhan menciptakan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan telah mencipta kita dengan penuh kasih, saudara. Ingat, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan penuh kasih sayang, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, persoalan yang ke-6 sudah terjawab. Kita terus kepada persoalan yang ke-7 yang berbunyi seperti ini. Tetapi apa yang terjadi terhadap manusia? Tetapi apa yang terjadi terhadap manusia setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden? Apa yang terjadi pada mereka, saudara? Mari kita lihat di dalam Roma 3 ayat 3 yang berfirman, karena
Roma 3 ayat 23 berfirman, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada mulanya kemuliaan Allah ataupun karakter Allah itu ada pada kita, saudara. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden pada mulanya, kemuliaan Tuhan itu sudah hilang. Sudah tidak ada. Karakter Tuhan yang baik itu sudah tidak ada dalam manusia. Yang ada adalah daging. Yang ada adalah keinginan daging kita, saudara. Jadi, bagaimana kita memiliki kembali karakter yang hilang itu, saudara? Bagaimana kita memiliki kembali kemuliaan yang sudah hilang itu, saudara? Mari kita lihat persoalan yang seterusnya. Bagaimanakah kita memancarkan karakter Tuhan pada hari ini, saudara? Bagaimanakah kita memancarkan karakter Tuhan pada hari ini, saudara? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 12 yang berfirman, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Ini perkataan siapa, saudara? Mazmur tulisan Daud. Tulisan Daud, saudara. Dan ini adalah perkataannya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Oke, roh yang teguh. Jadi penulis Mazmur ini dia merasakan bahwa dia kehilangan segala-galanya setelah dia berdosa. Dan apa yang dia telah lakukan? Dia minta. Dia minta kepada Tuhan. Dan kita juga boleh minta kepada Tuhan kembali kemuliaan yang hilang itu, saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa, saudara. Dengan cara berdoa, saudara. Pastinya Tuhan akan memberi kita seperti Dia menciptakan langit. Dia hanya berfirman, itu jadi. Dan saya percaya apabila kita meminta kepada Tuhan kemuliaan yang hilang itu, saudara, dengan berfirman saja Tuhan akan memberikan kita. Tuhan akan memulangkan kembali kemuliaan yang hilang itu pada diri kita, saudara. Oleh itu, saudara, setelah kita memiliki kemuliaan yang hilang itu daripada Tuhan melalui doa kita dan pertobatan kita, apa yang harus kita lakukan, saudara? Seharusnya yang kita lakukan, kita harus memperlihatkan kemuliaan yang ada pada diri kita itu kepada orang lain, agar mereka juga mendapat kemuliaan yang hilang pada mereka, dan mereka juga akan mendapat keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dan berikan kepada kita, saudara. Oke, saudara, terima kasih atas pembelajaran, pemerhatian kita kepada pelajaran kita pada hari ini. Dan pada hari ini sudah habis pelajaran pertama yang bertajuk tujuan Tuhan mencipta manusia. Dan kita akan bertemu kembali pelajaran yang seterusnya, yaitu pelajaran yang kedua di hari yang akan datang. Terima kasih atas pengertian dan pelajaran kita bersama-sama dengan firman Tuhan Alkitab berseri. Semoga bertemu kembali dalam pelajaran yang seterusnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur karena kami sudah diberkati dengan firman-Mu, Tuhan. Dan biarlah berkat yang kami dapat itu akan menjadi berkat pada orang lain. Ampuni kami agar kami senantiasa layak menjadi anak Tuhan, layak menerima berkat daripada Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Amin.